Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Bekerja dengan Kasih, ditulis oleh Kimya Loder. Kisah inspiratif, Dr. Rebecca Lee Crumpler adalah perempuan Afrika Amerika pertama yang berhasil memperoleh gelar dokter. Namun, selama hidupnya, tahun 1831 sampai dengan tahun 1895, ia sering sekali diabaikan, diremehkan, dan dianggap tidak penting. Meski demikian, ia tetap setia mengobati sesama dan menggenapi tujuan hidupnya. Meski ada orang yang menilainya hanya berdasarkan ras dan jenis kelamin, Crumpler berkata bahwa ia selalu bersemangat dan siap memenuhi tugas kapan dan di mana saja diperlukan. Itulah juga yang selalu dikerjakannya. Ia meyakini, dengan merawat wanita dan anak-anak,
serta mengobati para budak yang sudah dimerdekakan. Ia sedang melayani Allah. Sayangnya, semua pencapaiannya baru dihargai setelah hampir 1 abad kemudian. Ada kalanya kita diabaikan, diremehkan, atau tidak dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Namun, hikmat Alkitab mengingatkan kita bahwa ketika Allah memanggil kita untuk melakukan sebuah tugas, kita tidak perlu memikirkan bagaimana kita akan diterima dan diakui dunia, melainkan kita patut bekerja dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Ketika fokus kita adalah untuk melayani Allah, kita dapat menyelesaikan tugas yang paling sulit sekalipun dengan semangat dan sukacita dalam kuasa dan pimpinannya. Dengan demikian, kita tidak lagi terlalu memikirkan apakah kita akan menerima pengakuan dunia, dan sebaliknya, menjadi semakin rindu untuk menerima upah yang semata-mata datang dari Allah. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kapan Anda pernah merasa bahwa kebaikan yang Anda lakukan telah diabaikan? Bagaimana cara Anda mendahulukan Allah dalam kegiatan yang Anda lakukan? Hal ini patut kamu ketahui. Instruksi Paulus untuk bekerja dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23, mengalir dari kebenaran dasar bahwa di dalam Yesus, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Banyak pemikir, seperti Aristoteles, berpendapat bahwa pengabdian yang kita berikan kepada pihak berwenang atau penguasa itu didasarkan pada keunggulan yang secara inheren terdapat pada diri mereka yang berkuasa. Sebaliknya, Paulus berkata bahwa meskipun hierarki sosial mungkin akan terus ada sampai kedatangan Yesus kembali, semua orang percaya mempunyai harkat dan nilai yang setara di bawah Kristus. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan hati yang melayani Yesus, Tuhan yang sesungguhnya dari para penguasa maupun hamba, pelayanan kita memiliki nilai dan maksud yang mulia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikianlah tertulis pada kitab Kolose 3 ayat 23-24. Kolose 3 ayat 23-24 merupakan bagian tak terpisahkan dari semua yang dipaparkan Paulus sebagai Rasul Kristus dalam suratnya kepada jemaat gereja yang ada di Kolose. Paulus menyampaikan hal-hal bersifat teologis yang penting dan patut untuk diketahui, dipahami dan diimplementasikan oleh setiap anggota jemaat gereja di Kolose baik secara pribadi, persekutuan, dan bahkan setiap anggota-anggota keluarga dalam suatu rumah tangga Kristiani. Rasul Paulus mengawali guratan suratnya dengan mengungkapkan rasa bangganya terhadap jemaat Kolose yang telah membuktikan sikap dan cara hidup Kristiani yang sesuai dengan ajaran Kristus Tuhan. Kolose 1 ayat 3-14.
Walaupun begitu, Paulus menganggap tetap perlu membekali jemaat Kolose dengan pengetahuan dan pemahaman teologis yang berpusat pada Kristus, Kristus sentris, contoh seperti tentang kepenuhan hidup dalam Kristus, manusia baru, membangun hubungan anggota keluarga Kristiani yang benar dan cara sikap hidup penuh kerendahan hati juga mengasihi sesama manusia. Secara garis besar apa yang dipaparkan dalam kitab Kolose merupakan deskripsi atau penggambaran doktrinisasi teologis Kristiani yang bersumber dari dogmatika Kristiani yang tertulis pada kitab Matius 22 ayat 37-40. Sehingga segala sesuatu yang baik dan benar dilakukan oleh setiap pribadi Kristiani maupun kelompok termasuk di saat memenuhi tugas tanggung jawab dalam berbagai profesi bahkan status baik sebagai anggota-anggota keluarga. Siswa di sekolah, guru, dosen, pendeta, pegawai, pejabat dan pembantu rumah tangga sekalipun tunaikanlah semua itu hanya untuk Kristus Tuhan, bukan untuk dunia ini. Diri sendiri maupun manusia, dan segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan iman, untuk Tuhan, pasti akan memperoleh upah, bayaran, di mana besaran upah tersebut tidak dapat disamakan apalagi dibandingkan dengan nilai nominal maupun harta duniawi, yaitu upah yang akan diberikan Tuhan kepada setiap orang yang setia berbuat hanya untuk Tuhan sepanjang perjalanan hidupnya di dunia yang fana ini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kolose 3 ayat 24. Bila orang-orang yang tidak hidup di jalan Tuhan atau hidup dalam Kristus Tuhan melakukan segala sesuatu hanya untuk mewujudkan kepentingan maupun kebutuhan hidup bersifat sesaat, yaitu sebatas pemenuhan kedagingan yang akan binasa, akan tetapi tidaklah demikian. Kesediaan setiap pribadi Kristiani dalam berbagai aktivitas yang dilakukannya, selayaknya dilakukan berdasarkan tanggung jawab iman yang berorientasi untuk Tuhan, bukan sekedar mengikuti suatu kegiatan biasa dan rutinitas saja, karena pola hidup berdasarkan iman Kristen adalah suatu pola hidup melayani Tuhan juga melayani manusia. Tuhan tidak akan membiarkan setiap orang yang hidup berbuat untuk Tuhan, karena Tuhan akan senantiasa memperhatikan apapun yang menjadi kebutuhan hidupnya. Ingatlah bahwa setiap jerih payah dan pengorbanan karena berbuat untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Segala perbuatan yang ditujukan untuk mempermuliakan Tuhan dalam berbagai kebajikan itu sama dengan berinvestasi di sorga dan pasti akan menikmati hasilnya sebab Tuhan setia dengan segala janji-janji firman-Nya. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Mazmur 9 ayat 10, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi dan damai sejahtera bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani,
Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.